Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estri Dunardini dari kelas 12 PS3. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan materi sejarah minat yang berjudul Runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya pada perang antara Rusia dan Ukraina yang dibimbing oleh Ibu Lina Herlina MPD. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Uni Soviet. Pada 94 tahun yang lalu, sejarah mencatat berdirinya suatu negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara yang kelak akan menjadi salah satu negara terkuat di era Perang Dingin. Negara tersebut bernama Uni Soviet. Uni Soviet bisa bangkit karena terjadinya revolusi Rusia dan memiliki nama resmi yaitu Union of Soviet Socialist Republic atau USSR. USSR terdiri dari Konfederasi Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Federasi Transkaukasus. Kemudian, Federasi Transkaukasus terpecah pada 1936 dan memunculkan Georgia, Azerbaijan, dan Republik Armenia. Uni Soviet sendiri menjadi negara pertama di dunia yang memiliki paham sosialisme Marxis. Awal berdirinya Uni Soviet dimulai ketika Partai Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet di Revolusi Rusia pada 1917 dan Perang Sipil Rusia. Dan pada 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Di sana, semua tingkat pengendalian pemerintahan jatuh ke tangan Partai Komunis dan Politbiro yang secara efektif memimpin Soviet. Politbiro atau Politseskoye Buro adalah biro politik Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan pusat dan badan pelaksana di Partai Komunis. Setelah beberapa dekade berdiri, Uni Soviet menjadi salah satu negara yang paling kuat serta berpengaruh pada eranya karena mencakup 15 republik yaitu Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Uni Soviet sendiri dibubarkan pada 1991 usai pemerintahan komunis di sana runtuh. Kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Uni Soviet pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, dan Mikhail Gorbachev. Vladimir Lenin yang lahir di Simbirsk 22 April 1870 dan wafat di Gorky 21 Januari 1924, beliau dikenal sebagai revolusioner komunis Rusia, memimpin Partai Bolshevik, pendiri Uni Soviet, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, Kepala Negeri Uni Soviet pertama secara de facto, dan penggagas Leninisme. Lenin menjadi sosok yang sangat radikal pada saat pemerintahan Lenin sangat fokus sekali terhadap revolusi politik. Dalam Kongres kedua, Partai Buruh Sosial Demokratik Rusia pada 1903, Lenin mengeluarkan retorika berapi-api tentang gagasan untuk membuat pemerintahan yang baru. Pada Oktober 1917, terjadi sebuah revolusi yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Bolshevik yang kemudian berujung kepada konflik sipil. Dalam perang itu, pengikut Lenin yang dikenal sebagai pasukan merah berhadapan dengan pasukan putih berisi para mantan jenderal di era Tsar Rusia melawan pasukan putih yang dibantu Sekutu Perang Dunia I. Lenin menggunakan segala cara untuk menang dan menghasilkan apa yang disebut sebagai teror merah. Akhirnya, pada 1923, konflik itu berakhir dengan kemenangan pasukan merah. Uni Soviet pun mengukuhkan dirinya menjadi negaranya berideologi Marxisme-Leninisme. Mimpi Lenin pun terwujud, meski tak lama kemudian melenceng hingga Soviet runtuh. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah Joseph Stalin. Yaitu Stalin merupakan salah satu pemimpin Uni Soviet yang sangat kuat. Atas nama komunisme, jutaan nyawa rakyat menjadi korban tindak kejahatan maupun ketidakadilan akibat kebijakan politik yang diterapkannya baik di dalam negeri Uni Soviet maupun negara lain.
Pada akhir 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu, pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Masih ada? Stalin memerintah dengan teror dan dengan totaliter. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror, pembersihan, eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa, dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Dia mendirikan pemerintahan komunis di seluruh Eropa Timur. Pada 1949, Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Stalin yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya meninggal pada 5 Maret 1953 pada usia 74. Setelah menderita stroke, tubuhnya dibalsam dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskwa hingga 1961. Kemudian, sebagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, Nikita Khrushchev. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan Nikita Khrushchev. Yang lahir dengan nama Rusia, Nikita Sergeyevich Khrushchev di Kalinovka, Kursk, Ukraina, 17 April 1894, meninggal 11 September 1971 pada umur 77 tahun, yaitu seorang negarawan Uni Soviet. Khrushchev banyak mengkritik gaya Stalin dalam memimpin Uni Soviet, sehingga sebanyak pengikut Stalin tak begitu senang dengan dirinya. Tahun 1955 membangun Pakta Warsawa sebagai tandingan dari NATO. Yang kedua, tahun 1956 militer Uni Soviet mengintervensi Hungaria. Yang ketiga, mendukung Mesir selama krisis terusan Suez tahun 1956. Perpecahan Tiongkok Soviet, dampak Khrushchev bernegosiasi dengan negara-negara barat dan menolong program angkasa Cina. Keempat, memulai program angkasa Soviet yang berhasil mengirim satelit Sputnik dan kosmonot Yuri Gagarin keluar angkasa. Kelima, menyetujui pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961. Keenam, menaruh rudal-rudal nuklir di Kuba sehingga memicu krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Selanjutnya itu, Leonid Brezhnev adalah pemimpin Uni Soviet yang membawa Uni Soviet ke puncak kekuatan militer, namun juga bertanggung jawab atas stagnasi ekonomi yang terjadi. Leonid Brezhnev muncul sebagai sosok dominan pemimpin Uni Soviet. Secara umum, Brezhnev menyerahkan urusan negara seperti hubungan diplomatik dengan negara-negara non-komunis dan pembangunan ekonomi internal kepada rekan-rekannya. Brezhnev memfokuskan konsentrasinya terhadap urusan luar negeri dan militer. Kebijakan luar negeri yang diterapkan sama Leonid Brezhnev ini kerap disebut sebagai doktrin Brezhnev, yang intinya mengesahkan wewenang Uni Soviet untuk melakukan intervensi di negara-negara komunis lainnya. Secara resmi, alasan intervensi ini karena kepentingan bersama yang esensial dari negara-negara sosialis lainnya terancam oleh salah satu dari mereka. Selanjutnya yaitu Mikhail Gorbachev, adalah seorang politikus, pengacara, dan negarawan Rusia dan dahulunya Uni Soviet. Ia merupakan pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1985 hingga 1991. Ada 3 kebijakan Mikhail Gorbachev pada masa Perang Dingin di dalam memimpin Uni Soviet, yakni Glasnost, yang diartikan sebagai keterbukaan. Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail pada pertengahan tahun 1980. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Yang kedua,
Perestroika. Istilah perestroika dilakukan untuk reformasi politik dan ekonomi yang dimulai pada Juni 1987. Perestroika berarti restrukturisasi, yakni melakukan restrukturisasi ekonomi Soviet. Salah satu kebijakan yang dilakukan di dalam perestroika adalah memisahkan Rusia dari kebijakan Marxisme dan Leninisme di masa lalu. Perestroika bertujuan untuk membuat Uni Soviet pada realitas keterbukaan dan transparansi. Dilakukannya supremasi hukum, check and balance, dan pluralisme. Yang ketiga, demokratisasi adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Demokratisasi menanamkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan rakyat atau demokratis. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan Uni Soviet di bidang politik, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang sosial politik, terdapat 3 tingkat kekuasaan di Uni Soviet. Kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Majelis Agung, pemerintah yang dijalankan oleh Dewan Menteri, serta Partai Komunis. Satu-satunya partai yang legal dan menjadi pembuat kebijakan utama di negara tersebut. Pada bidang ekonomi, Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi terencana di mana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan pada masa-masa awal kekuasaan Bolshevik adalah peraturan perang komunisme yang diantaranya termasuk nasionalisme industri, penyatuan distribusi, hasil produksi, rekuisisi koersi produksi pertanian, dan percobaan menghilangkan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan perdagangan bebas. Dan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Uni Soviet memberikan perhatian besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi selain perekonomiannya, misalnya dengan meluncurkan satelit luar angkasa pertama di dunia. Meski demikian, sebagian besar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ditujukan untuk kepentingan militer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ideologi komunis dalam pemerintahan komunis. Pada 21 Februari 1848, ekonomi dan filsuf Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan buku Manifesto Komunis untuk menyerukan pemberontakan kelas pekerja melawan kapitalisme. Motonya, pekerja dunia bersatu. Dan 7 November 1917, Vladimir Lenin sebagai pimpinan Bolshevik merebut kekuasaan selama Revolusi Oktober dan menjadi pemerintahan komunis pertama. Lenin menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Pada 1 Juli 1921, terinspirasi oleh Revolusi Rusia, terbentuk Partai Komunis Cina. Pada 21 Januari 1924, Lenin meninggal pada usia 54 karena sakit. Joseph Stalin yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Lenin, akhirnya mengambil alih pemerintahan resmi Uni Soviet hingga dirinya meninggal pada 1953. Pada 1940-1979, komunis didirikan dengan paksa atau sebaliknya di Estonia, Latvia, Lituania, Yugoslavia, Polandia, Korea Utara, Albania, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Cina, Tibet, Vietnam Utara, Guinea, Kuba, Yaman, Kenya, Sudan, Kongo, Burma, Angola, Benin, Tanjung Verde, Laos, Kampuchea, Madagaskar, Mozambik, Vietnam Selatan, Somalia, Seychelles, Afghanistan, Grenada, dan Nicaragua. Pada 9 Mei 1945, Uni Soviet menyampaikan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Pada 5 Maret 1946, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membuat pidatonya yang dikenal tirai besi untuk memperingatkan Amerika tentang perpecahan antara Uni Soviet dan Sekutu Barat. Pada 12 Maret 1947, Presiden Harry S. Truman berpidato di depan Kongres yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Truman. 1 Oktober 1949, pemimpin Partai Komunis Cina Mao Zedong mendeklarasikan pembentukan Republik Rakyat Cina. Hal itu untuk mendorong Amerika Serikat untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan RRC selama beberapa dekade. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan, program, peran, dan penyebab kehancuran fakta pertahanan Uni Soviet, yaitu
Pakta Warsawa. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat dengan memasukkannya ke aliansi NATO. Beberapa tujuan pembentukan Pakta Warsawa sebagai berikut. Pertama, mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. Kedua, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Pembubaran Pakta Warsawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha, Ceko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kehancuran dari Uni Soviet. Pertama, keterpurukan ekonomi. Yang kedua, konflik ideologi politik. Ketiga, berakhirnya Pakta Warsawa. Yang keempat, kepentingan militer. Yang kelima, peristiwa nuklir Chernobyl. Yang keenam, ada konflik Asia Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang perang antara Rusia dan Ukraina saat ini yang dikaitkan dengan masa lalu pada masa Perang Dingin atau di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pertama, awal konflik Rusia dan Ukraina muncul itu perluasan anggota NATO tahun 1999. Rusia mencaplok wilayah Ukraina. Rusia tak ingin Ukraina gabung NATO. Hikmah dari penjelasan yang saya terangkan bisa saya jelaskan menjadi pelajaran bagi Indonesia. Dunia yang kita hadapi bukan dunia yang hitam putih. Situasi abu-abu ini hanya bisa diselesaikan sendiri ketika harus belajar dari kasus berbagai perang besar, yaitu Perang Dunia dan Perang Dingin. Mungkin kita harus berpikir untuk meminta pihak kuat menjamin bahwa kita tidak akan menjadi korban konflik. Ini adalah apa yang dulu disebut sebagai Finlandization. Tentu saja, kita juga harus berani berpikir untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Ini memang berarti keluar dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Sekali lagi, ini adalah salah satu hal yang harus kita pikirkan. Jangan diabaikan, keselamatan negeri jauh lebih penting. Sementara ini, dalam jangka pendek, mencegah Finlandisasi atau berpihak ke satu kekuatan tampaknya terlalu mahal dalam politik domestik Indonesia. Pasti akan terjadi perdebatan hebat di dalam negeri. Perdebatan yang out of the box seringkali tidak diterima. Berani memikirkannya saja sudah berbahaya. Sayangnya, dalam konteks ini upaya self-help lewat pembelian senjata mungkin yang paling murah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.